Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Hai slidingers, apa kabar? Tetap jaga kesehatannya di sana. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Weekend kemarin beberapa pertandingan penting baik pramusim dan Piala Super Prancis berlangsung. Kali ini Uncle akan tayangkan beberapa cuplikan highlight pilihan ya, diantaranya Derby London dan pertandingan Piala Super Prancis tadi malam ya slidingers. Seru sekali ya pertandingannya. Wajib dicek nih buat kamu fans Chelsea, Arsenal, Lille, dan tentu saja Paris Saint-Germain. Oh iya, dan untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Like dan share video-video Uncle ke teman-teman kamu. Karena subscribe dan like dari Slidingers buat Uncle untuk lebih kreatif lagi dan semangat dalam membesarkan channel Uncle Sliding ini. Check this out bro! Pertandingan pramusim antara Arsenal melawan Chelsea. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Emirates, kandang dari Arsenal ini dimenangkan oleh The Blues Chelsea dengan skor 2-1. Pada pertandingan ini, kedua tim menurunkan kombinasi pemain cadangan dan utamanya. Arsenal tercatat menurunkan kiper Bernd Leno, Nicolas Pepe, Pierre Aubameyang, dan Alexander Lacazette. Sedangkan Chelsea menurunkan starter Edouard Mendy, Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, dan trio Hakim Ziyech, Timo Werner, dan Kai Havertz. Di babak pertama, tercatat Chelsea dan Arsenal langsung jual beli serangan. Peluang emas pertama diperoleh Arsenal. Flick umpan pendek Aubameyang di sisi kanan pertahanan Chelsea berhasil diteruskan oleh Kieran Tierney. Sayangnya tidak ada pemain yang menyambut umpan di depan gawang Chelsea. Petaka bagi tuan rumah datang di menit ke-26. Berasal dari serangan balik di lini tengah, umpan pendek Loftus-Cheek ke Kovacic berhasil diumpan ke depan. Di tengah kepungan tiga pemain Arsenal, Timo Werner yang kosong langsung melakukan akselerasi cepat ke lini pertahanan Arsenal. Situasi 2 melawan 1 antara Werner dan Havertz melawan bek Arsenal yang hanya menyisakan bek Pablo Mari saja. Umpan pendek Werner ke Havertz berhasil diselesaikan dengan dingin oleh Kai Havertz. 1-0 untuk Chelsea. Arsenal yang kebobolan langsung ngegas dan berinisiatif meningkatkan serangan. Hasilnya tendangan pemain muda Arsenal Emil Smith-Rowe masih membentur mister kiri gawang Edouard Mendy. Kombinasi 1-2 pemain Arsenal di lini pertahanan Chelsea pun diakhiri tendangan ke gawang oleh Callum Chambers masih ditangkap oleh Mendy. Chelsea yang berupaya menggandakan serangan lewat sisi sayap kiri Callum Hudson-Odoi berhasil melepaskan diri dan melakukan akselerasi. Sayangnya tendangan kanan masih melebar di sisi kiri gawang Bernd Leno. Arsenal pun kembali membuat peluang lewat umpan terobosan dari Rowe ke Aubameyang di sisi kanan berhasil dikejar dan langsung mengirimkan umpan ke tengah. Sayangnya umpan datar berhasil dipotong oleh kiper Edouard Mendy. Bek Arsenal yang pada pertandingan ini masih beradaptasi dan terlihat kurang komunikasi beberapa kali hampir membuat blunder. Puncaknya Mohamed Elneny yang tidak mampu mengontrol bola karena mendapat pressure dari pemain Chelsea. Bola berhasil direbut oleh Werner yang langsung mengirimkan umpan pendek ke Ziyech di sisi kiri. Tendangan kaki kiri keras Ziyech masih menerpa mister kanan gawang Bernd Leno. Kedudukan masih 1-0. Peluang emas dari Callum Odoi di menit akhir tidak mampu memperbesar kedudukan Chelsea. Skor 1-0 tetap untuk keunggulan Chelsea. Di babak kedua, pelatih kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menguji pemain mereka lainnya. Pelatih Mikel Arteta memasukkan bek terbaru mereka, Ben White yang menggantikan Rob Holding yang terlihat kedodoran menahan gempuran Ziyech, Odoi, dan Werner. Sedangkan pelatih Thomas Tuchel memasukkan Malang Sarr menggantikan Rudiger, David Zappacosta yang menggantikan Kai Havertz, Danny Drinkwater yang menggantikan Kovacic, dan Tammy Abraham yang menggantikan Timo Werner, dan Dujon Sterling yang menggantikan Kurt Zouma. Arsenal mendapat peluang pertama di babak kedua lewat serangan cepat di sisi kanan Chelsea tendangan Nuno Tavares namun hanya menyusur di samping gawang Chelsea. Chelsea pun hampir menggandakan kedudukan saat umpan terobosan Christian Pulisic ke depan. Hakim Ziyech yang lolos dari jebakan offside berhasil melewati kiper Bernd Leno yang coba maju ke depan. Namun sontekan pelan Ziyech berhasil dihalau kembali oleh bek Ben White yang berhasil menutup dengan cepat gawang yang sudah kosong tersebut. Arsenal hampir menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan bebas Alexander Lacazette, namun tendangan keras berhasil dihalau oleh kiper Edouard Mendy. Pergantian pemain pun terus dilakukan oleh kedua tim. Baba Rahman yang masuk menggantikan Callum Hudson-Odoi hampir menggandakan kedudukan lewat tendangan keras yang masih melambung tinggi. Pemain belakang bek Arsenal Pablo Mari kembali membuat blunder. Pressure dari para pemain Chelsea di garis lini pertahanan Arsenal membuat bola berhasil direbut oleh Kante yang masuk menggantikan Loftus-Cheek. Namun tendangan dari Ross Barkley masih membentur kaki bek Arsenal. Arsenal hampir kembali menyamakan kedudukan. Diawali pergerakan cepat Nicolas Pepe yang melakukan 1-2 sentuhan dengan Smith-Rowe. Sayang bola terobosan berhasil dipotong oleh kiper Kepa Arrizabalaga yang masuk menggantikan Mendy. Di menit ke-69 diawali oleh tendangan sudut oleh Nicolas Pepe berhasil disambut lewat sundulan keras Granit Xhaka ke pojok kanan gawang Chelsea. Gol 1-1.
Malapetaka tuan rumah Arsenal kembali terjadi lewat pressure ketat di garis pertahanan Arsenal membuat bek Arsenal yang baru masuk, Sead Kolasinac, salah mengoper bola. Bola yang bergulir ke tengah pertahanan sendiri berhasil didapat Tammy Abraham di depan gawang dan boom, Tammy Abraham dengan tenang melakukan placing tendangan pelan ke terarah ke sisi gawang Arsenal. 2-1 Chelsea unggul. Babak kedua pun selesai tanpa ada peluang yang berarti, penguasa London pun kembali menjadi milik Chelsea sementara ini, dan PR Arsenal untuk menghadapi musim depan pun masih banyak. Berhasilkah kedua tim bersaing kembali memperebutkan trofi Liga Inggris? Pertandingan super Piala Prancis antara juara Liga Prancis, Lille menghadapi juara Copa Prancis, Paris Saint-Germain. Lille yang turun dengan skuad utamanya akan menghadapi Paris Saint-Germain yang sudah menurunkan pemain bek kanan baru mereka yaitu Achraf Hakimi. Namun Paris Saint-Germain minus beberapa pemain inti mereka seperti Neymar, Kylian Mbappe, Marquinhos, Marco Verratti hingga Angel Di Maria. Babak pertama dimulai, peluang dari Lille pun tercipta. Tendangan bebas Lille yang diambil oleh Burak Yilmaz, namun tendangan keras Yilmaz tipis di sisi gawang Keylor Navas. Peluang kedua Yilmaz lewat kemelut di depan gawang Paris Saint-Germain berhasil dihalau oleh kaki dari Navas. Paris Saint-Germain yang cukup gugup di awal babak pertama hampir kebobolan oleh Lille. Paris Saint-Germain gantian mendapat peluang. Tendangan penyerang Mauro Icardi masih membentur bek Lille. Lalu tendangan keras penyerang sayap Julian Draxler dari jarak jauh masih mampu dihalau oleh kiper Lille asal Brazil yang baru menjadi kiper utama, Leo Jardim. Peluang Lille kembali didapat melalui serangan balik cepat. Tendangan keras dari bek sayap Thiago Jallo berhasil ditangkap oleh Keylor Navas. Di akhir babak pertama diawali umpan pendek dari Burak Yilmaz ke pemain tengah Seka atau Daroka. Seka langsung melakukan spekulasi tendangan keras ke gawang Navas dan bola tendangan Seka menghujam pojok kiri gawang Paris Saint-Germain tanpa mampu dihalau oleh Keylor Navas. Babak pertama pun berakhir untuk keunggulan Lille. Di babak kedua, praktis Paris Saint-Germain berusaha menyamakan kedudukan. Gelombang serangan Paris Saint-Germain namun belum berhasil menyamakan kedudukan. Pelatih Pochettino pun memasukkan beberapa pemain untuk menambah gedoran lini serang. Pemain baru Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum, dimasukkan menggantikan Mbembe dan Layvin Kurzawa masuk menggantikan bek Kimpembe. Rapatnya lini pertahanan Lille yang digalang oleh Sven Botman dan Jose Fonte berhasil menghalau crossing umpan-umpan berbahaya maupun pergerakan dari penyerang Paris Saint-Germain. Tempo yang semakin meningkat mengakibatkan tensi pertandingan semakin panas. Pelanggaran pun banyak terjadi hingga Julian Draxler, Julius Araujo hingga kiper Leo Jardim mendapat kartu kuning. Peluang sundulan dari Diallo dan tendangan dari bek Kehrer pun lewat kemelut di depan gawang Lille belum menembus gawang Lille. Kiper Leo Jardim bermain gemilang kali ini. Sampai akhir wasit meniup peluit, kedudukan pun tidak berubah. Lille pun berhasil mengalahkan dominasi Paris Saint-Germain di kancah Liga dan Piala Prancis kali ini. Selamat kepada tim Lille ya. Menarik untuk kita simak kuda hitam Lille di musim depan Slidingers. Angkau prediksi tim Lille akan mampu berbuat banyak di musim depan. Terima kasih telah setia dan tetap menyaksikan tayangan Uncle Sliding ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video Uncle Sliding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.